welcome back to my vlog. I am Islam Sabila. So today I will explain a little about hukum Islam dalam jual beli online dengan pay later, and let's get started. Oke guys, di zaman milenial kali ini teknologi berkembang sangat pesat sebagai sarana untuk mempermudah dalam kegiatan berbisnis, termasuk usaha jual beli secara online menggunakan via internet dan juga aplikasi. Hal ini merupakan suatu strategi pemasaran yang sangat menguntungkan. Di era digital saat ini, transaksi jual beli melalui dunia maya adalah hal yang biasa. Seiring berjalannya perkembangan zaman transaksi antara penjual dan pembeli itu tidak dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Nilai-nilai agama dalam muamalah sangat penting untuk diketahui masyarakat di era digital seperti ini. Tidak sedikit pendapat yang memperbolehkan jual beli online dan juga mengharamkan mengenai jual beli online dengan pay later. Ekonomi merupakan aktivitas kegiatan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang cenderung menyamakan kebutuhan atau needs dengan keinginan atau wants. Ekonomi dan Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya kebutuhan manusia agar mencapai kesejahteraan sosial. Normanya sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, jual beli dalam Islam ini berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu, riba dalam Islam dilarang atau diharamkan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pay later? Pay later adalah fasilitas pembayaran berbasis cicilan tanpa kartu kredit. Lalu ada beberapa pay later yang sistemnya juga bunga. Lalu apa yang dimaksud dengan riba? Riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Pelarangan riba dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkannya secara bertahap. Tahap pertama disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan yang berlipat ganda dalam surat Ar-Rum ayat 39. Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktek riba itu dikutuk dengan keras, sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan juga mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih. Itu dalam surat An-Nisa ayat 160 dan juga 161. Nah, tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda dalam surat Al-Imran ayat 130. Ayat ini turun setelah perang Uhud, yaitu tahun ke-3 Hijriah kalau salah. Tahap keempat merupakan tahap terakhir di mana Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba, dan menuntut kaum muslimin agar menghapus seluruh hutang piutang yang mengandung riba. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau menghadirkan benda yang dipesan. Tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret. Serta selain itu, permasalahannya bisa dilihat dari hukum jual beli secara online yang mengambil keuntungan dalam menjual beli itu sendiri. Sedangkan di dalam hukum Islam mengambil keuntungan dalam berdagang yang dapat merugikan orang lain itu termasuk riba. Oke, selanjutnya menurut jumhur ulama, jual beli itu dapat disebut dengan al-bayu, al-zarah, atau al-mubadalah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Fatir ayat 29 yang artinya mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugikan. Dasar hukum jual beli menurut kaidah fikih, adapun kaidah fikih yang mengatur tentang ketentuan hukum jual beli dalam artian pada dasarnya
Semua dan ketentuan muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Menurut jumhur ulama juga, rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama adanya akad. Selanjutnya yang kedua orang yang berakad atau subjek. Dua pihak terdiri dari bai penjual dan juga mustari pembeli. Yang ketiga ada maqud alaih atau objek. Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada maqud alaih, yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Yang keempat ada nilai tukar pergantian barang. Nilai tukar penggantian barang yaitu sesuatu yang memenuhi ketiga syarat, bisa menyimpan atau store of value, bisa menilai atau menghargakan suatu barang atau unit of account, dan bisa dijadikan alat tukar atau medium of exchange. 4. Rukun tersebut memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli atau berbisnis. Nah, adapun syarat jual beli yang harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama. Yang pertama, syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal, maksudnya orang gila atau orang yang belum mumayyiz tidak sah, dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul. Semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga, syarat barang yang diperjualbelikan atau maqud alaih antara lain barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan jual beli dan aplikasinya. Yang keempat, barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang telah ditentukan ketika bertransaksi. Kelima, syarat nilai tukar. Kebanyakan manusia melakukan nilai tukarnya itu memakai uang. Jadi teman-teman, bisa disimpulkan bahwa jual beli melalui online itu satu sisi dapat memberikan kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat, namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dan tertipu muslihat, saling mencurangi, menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syariat agar tidak terjebak dengan keserakahan dan juga kezaliman yang merajalela. Sebagaimana pendapat menurut para tokoh agama dan juga para ulama, bahwasanya jual beli secara online itu diperbolehkan, namun hukum akan menjadi haram jika terdapat unsur kezaliman, riba yang sudah jelas tidak diperbolehkan dalam Al-Quran, hadis, ijma, di mana melakukannya akan mendapatkan kemudaratan. Oke teman-teman, that's the explanation that I can convey. Hopefully it's useful until it's big. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.